Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosibela Safitri, mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Tanjung Pinang, jurusan Manajemen kelas malam 1. Nama saya Tesalonika Mutiara Waskito, mahasiswi Sekolah Tinggi Ekonomi Pembangunan Tanjung Pinang dari kelas Manajemen malam 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andorul Hafiz, mahasiswa STII Pembangunan Tanjung Pinang, jurusan Manajemen kelas malam 1. Baiklah, kami dari kelompok 11 akan menyampaikan materi tentang penawaran agregat. Baiklah, di sini apakah kalian sudah mengetahui apa itu penawaran agregat? Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu penawaran agregat. Penawaran agregat ialah berkaitan dengan jumlah barang dan jasa akhir, perekonomian yang dijual atau ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan pada berbagai tingkat harga yang berbeda. Lalu, ada pula faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran agregat. Yang pertama, besarnya angkatan kerja atau size of the laboratory. Yang kedua, itu besarnya stok kapitalis atau stok modal. Yang ketiga, keadaan atau tingkah teknologi. Yang keempat, tingkat pengangguran alamiah. Yang kelima atau yang terakhir yaitu harga faktor-faktor produksi. Itulah kelima faktor yang mempengaruhi penawaran agregat. Nah, selain itu pula terdapat juga kurva penawaran agregat, yaitu dengan teori klasik dan teori Keynes. Bagaimanakah keterkaitan penawar agregat dengan kurva penawaran agregat? Berdasarkan beberapa teori penawaran agregat. Di sini kita akan membedah satu persatu. Yang pertama, teori klasik versi Karl Marx. Para penganut Karl Marx meyakini bahwa tingkat output dan harga keseimbangan hanya bisa dicapai kalau perekonomian berada pada tingkat kesempatan kerja penuh, dan keseimbangan dengan tingkat kesempatan kerja penuh itu hanya bisa dicapai melalui bekerjanya mekanisme pasar bebas. Lalu ada teori versi Keynes. Teori versi Keynes ini kebalikan dari teori klasik, bahwa Keynes mengemukakan suatu teori yang dikenal dengan reward systems, di mana output real dan kesempatan kerja ditentukan oleh tingkat upah dan tingkat bunga, sementara jumlah uang beredar hanya menentukan tingkat harganya saja. Kemudian ada juga teori klasik baru. Di sini dijelaskan menurut H.W. Phillips, penawar agregat menggambarkan ciri perhubungan di antara tingkat kenaikan upah dengan tingkat pengangguran, atau di antara tingkat harga dengan tingkat pengangguran. Lalu yang terakhir ada teori menurut Keynesian baru. Nah, menurut golongan ini, upah di dalam pasaran ditentukan secara kontrak di antara pekerja dan majikan, dan tidak akan dipengaruhi oleh perubahan dalam permintaan dan penawaran tenaga kerja yang berlaku. Tunjukkan pembentukan kurva penawaran agregat golongan klasik baru menggunakan pendekatan seperti yang akan saya jelaskan sebagai berikut. Kenaikan harga dari P0 menjadi P1 menyebabkan kurva permintaan tenaga kerja bergeser menjadi P1, dan keseimbangan di pasar tenaga kerja bergeser ke titik D yang menggambarkan tingkat upah nominal menjadi W1 dan kesempatan kerja menjadi N3. Berdasarkan keseimbangan ini, maka produksi nasional real meningkat menjadi Y3, dan hubungan di antara tingkat harga atau P1 dan pendapatan nasional real atau Y3 ditunjukkan oleh titik D pada grafik bagian D.3. Perhatikan keadaan yang sebaliknya, yaitu apabila harga turun dari P0 menjadi P2, permintaan tenaga kerja akan menjadi P2. Dan keseimbangan di pasaran tenaga kerja dicapai di titik E.
upah nominal menurun menjadi W2 dan tenaga kerja yang digunakan adalah sebanyak N4. Berdasarkan pada perubahan ini, maka titik E pada grafik D menggambarkan hubungan yang baru di antara harga P2 dan pendapatan nasional real Y4. Penawaran agregat dalam analisis klasik diperoleh dengan membentuk suatu kurva yang melalui titik E, A, dan D, yaitu kurva ASC. Dari analisis ini dapat disimpulkan bahwa kurva penawaran agregat klasik baru atau ASC adalah lebih curam dari kurva penawaran agregat Keynesian baru atau ASK. Geseran kurva penawaran agregat terbagi menjadi 4 poin. Yang pertama, kekuatan pasar tenaga kerja. Yang kedua, tingkat harga yang diharapkan. Yang ketiga, dorongan upah. Dan poin yang terakhir ialah perubahan dalam biaya produksi yang tidak terkait dengan upah. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu dari poin-poin tersebut. Poin pertama, kekuatan pasar tenaga kerja. Ketika output agregat berada di atas tingkat output natural rate atau Y lebih besar dari YN, maka kurva penawaran agregat atau SRAS akan bergeser ke dalam atau ke kiri atau ketika output agregat berada di bawah tingkat output alamiah atau Y lebih kecil dari YN, maka kurva SRAS akan bergeser keluar atau ke kanan. Tingkat harga yang diharapkan. Perubahan di dalam tingkat harga yang diharapkan atau expected price level akan menyebabkan kurva SRAS bergeser ke kanan atau ke kiri dan semakin besar kenaikan yang diharapkan di dalam tingkat harga, yaitu semakin tinggi tingkat harga yang diharapkan, maka semakin besar pergeseran ke dalam kurva SRAS tersebut. Poin yang ketiga itu ialah dorongan upah. Keberhasilan para pekerja untuk mendorong upah atau wages pass naik juga akan menyebabkan kurva SRAS bergeser ke dalam atau inward shift atau ke kiri. Poin terakhir yang akan saya jelaskan ialah tentang perubahan dalam biaya produksi yang tidak terkait dengan upah. Suatu guncangan penawaran yang negatif atau negative supply shock yang menaikkan biaya produksi akan mendorong kurva SRAS bergeser ke dalam atau ke kiri. Sementara suatu guncangan penawaran yang positif atau positive supply shock yang menurunkan biaya produksi akan menggeser kurva SRAS keluar atau ke kanan. Jadi, untuk kesimpulannya ialah pada intinya, penawaran agregat dapat dikatakan sebagai keseluruhan penawaran barang dan jasa yang diproduksi di suatu negara yang berada pada tingkat harga tertentu dan dalam kurun waktu tertentu pula. Besaran penawaran agregat dapat ditampilkan dengan kurva penawaran agregat yang menunjukkan hubungan antara tingkat harga dan kuantitas output yang dihasilkan perusahaan-perusahaan. Biasanya, hubungan antara penawaran agregat dengan tingkat harga bersifat positif yang ditunjukkan dengan kurva yang bergerak dari kiri bawah ke kanan atas. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun pengucapan. Terima kasih.